warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil khaliqil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Muqawwiril laili 'alan nahar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalqi wal bashar wa ala alihi wa sahbihi ahlil khiyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para bapak, para ibu, jemaah Masjid Al-Islam belakang bawah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada yang terhormat Astagfirullah dan juga Ustaz Asro, dan kepada para sesepuh bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Para kali panjenengan alhamdulillah tak sesaket akan patong masjid meriki insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin amin. Insyaallah para kali panjenengan tak sesaket laksana siam bulan Ramadan ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan, keluarga kalau kalian panjenengan insyaallah panjang umur, sehat wal afiat. Insyaallah saged melaksanakan ibadah siam ini sampai tuntas sampai akhir Ramadan dalam keadaan aman ibadah kalau kalian panjenengan insyaallah ditampi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin-mungkin kalau ada panjenengan insyaallah angsal syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin-mungkin kalau ada panjenengan insyaallah harap dan surga Allah Subhanahu wa taala kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Qirtas Syarah daripada Ratib Al-Aqas ada sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Ini hadis qudsi. Dan Sayyidina Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya Muhammad khamsatun tuzkiru mawazina ummatika fi yaumil qiyamah ahaduha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-thani as-salawatul khamsu al-thalith subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ar-rabi' subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-khamis al-istighfar. Ya Muhammad, inni aj'alu bi kulli harfin min hadhil hurufi asqala min jabalil uhudin fi mawazina ummatika fi yaumil qiyamah. Ada sebuah hadis daripada Sayyidina Jabir, ya, ini adalah hadis qudsi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, ada 5 perkara yang membuat timbangan amal kita nanti berat nanti di yaumul akhir.
Ada 5 perkara yang membuat timbangan amal kita nanti berat di yaumul akhir. Kalau kita ini sudah berat nanti amal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti insya Allah kalau kalian jenengan termasuk orang-orang yang ditakdirkan melebet surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika manusia itu setelah dikubur kemudian dibangkitkan di hari akhir, di situ nanti ada yang namanya yaumul hisab, di hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pun kalimat jenengan nanti semuanya akan ditimbang. Yang namanya mizan, nanti ada timbangan amal ibadah antara amal kebaikan dan amal keburukan. Nanti ditimbang-timbang kalau kalimat jenengan, amal kalau kalimat jenengan. Kalau misalkan amal kebaikan kalau kalimat jenengan itu luwih abot daripada amal kejelekan kalau kalimat jenengan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kalau kalimat jenengan jadi orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalkan sebaliknya amal kejelekan kita yang lebih berat, maka apa? Maka na'udzubillah min dzalik, orang ini akan menjadi penghuninya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Simpul kalimat jenengan Arab itu berarti adalah timbangan amal kebaikan nanti di yaumul akhir nanti berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kalimat jenengan insya Allah ditakdir kali Gusti Allah Subhanahu wa taala melebihi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi dalam hadis Gusti tadi memberikan bocoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan bocoran bahwa ada 5 perkara, ada 5 hal yang membuat timbangan kita nanti berat nanti di hari akhir nanti. Berarti kalau misalnya berat, insya Allah kalau kalimat jenengan insya Allah ditakdirkan lebih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ada 5. Ada 5 perkara yang membuat timbangan kita nanti berat di hari akhir. Apa itu? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nanti bisa memperberat amalan kita nanti, timbangan kita nanti di hari akhir nanti. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya bagaimana kita ini mengaplikasikan 2 kalimat syahadat ini? Pertama, kita meyakini dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersaksi bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengaplikasikan 2 kalimat syahadat ini yaitu kita menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala dan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan begitu, kalau kalian panjenengan ngamalake syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita benar-benar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita dan kita sebagai makhluk, dan kita benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai umat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita yaitu imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu kita bersaksi, benar-benar bersaksi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan seperti sekarang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita puasa. Sebagai orang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad, ya tentunya kita wajib untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sudah jelas ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, ini adalah syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita jalankan. Ayat tadi ya menandakan bahwa tafsir para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan puasa sebelum kita, yaitu umat sebelum kita, menandakan bahwa syariat puasa ini bukan hanya kepada kita saja Bapak Ibu, akan tetapi sebelum kita sudah ada syariat berpuasa. Sebelumnya nabi-nabi sebelumnya juga ada syariat berpuasa. Akan tetapi syariat puasanya itu lebih berat daripada kita. Ada yang mereka itu berpuasanya itu nyambung maghrib kemudian sampai subuh. Kemudian ada juga yang puasanya mereka yang seperti puasanya Nabi Daud dan kaumnya, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Ini misalkan dino Jumat jenengan siang, Sabtu boten siang, kemudian Ahad siang melih, kemudian Senin boten siang, terus semua sampai sepanjang tahun. Boten enten khusus bulan khusus boten enten. Nek kalau kalian jenengan disyariatkan seperti itu, nanti kan jenengan kuat apa boten, Pak? Insyaallah boten kuat nggih boten. Enggak ada bulan khususnya, tapi terus satu hari puasa, satu hari tidak, terus seperti itu. Mungkin kalau kalian jenengan boten kuat nggih boten. Nah, ini adalah puasa yang paling rahmat di antara puasa-puasa sebelum kita. Akan tetapi walaupun ini adalah puasa yang paling rahmat daripada umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mungkin masih ada orang-orang di siang hari, masya Allah, di siang hari ngantri, enten apa buatan? Di siang hari ada di warung, nggak malu, ada. Padahal mereka kalau misalnya dilihat mungkin di antara mereka jasmaninya itu sehat juga, gimana? Akan tapi nggak bisa kuat puasanya. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Masa kalah sama anak SD itu? Anak SD itu kuat puasanya, gimana? Bisa kalah sama anak SD. Karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya adalah hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Berarti mereka yang tidak iman, nggak puasa. Tapi kalau misalkan ditanya Islam orang, jawabannya apa Bu? Islam, ya. Gak mau mereka nggak dikatakan Islam, enggak Islam kok, nggak puasa. Saya Islam, tapi nggak puasa. Tapi kalau misalkan mereka ditanya Islam apa enggak, ya Islam. Tapi Islamnya mereka tidak ada keimanan, tidak ada iman dalam hati mereka. Karena itu mereka tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beriman. Insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa ini, Insya Allah dalam keadaan tuntas, Insya Allah nanti di akhir Ramadan. Ibadah khusus
yang antara kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain itu ketok Bapak Ibu. Misalkan sholat. Jenengan sholat ketok liyane nopo boten? Ketok nggih boten. Jenengan sholat nang masjid niki yo berjamaah, ketok nopo boten? Ketok. Jenengan zakat nggih ketok, apalagi haji nggih ketok. Lah kalau misalkan puasa ini enggak kelihatan. Kalau tangan jenengan ada bedanya apa tidak orang yang berpuasa atau tidak misalkan di siang hari? Oke. Ada bedanya apa tidak Bapak? Gak ada bedanya gimana? Orang yang misalkan habis makan sama orang yang gak makan ya gak ada bedanya. Karena memang mereka kalau misalkan orang puasa itu gak ada aktivitas. Nah, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsnya yang lain apa? Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam li wa ana azribi. Setiap amalan daripada ibnu Adam, anak manusia, kita ini amal ibadah semuanya ini itu untuk dirinya sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus puasa, kecuali puasa ini untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sendiri yang akan membalas. Karena ini adalah ibadah khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditakdirkan di bulan Ramadan ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa ini. Mari kita maksimalkan ibadah kita. Selain ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan lagi amal-amal ibadah yang lain. Misalkan ibadah yang paling utama selain puasa di bulan Ramadan yaitu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW khusus di bulan Ramadan yang mulia ini itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Kadang Rasulullah SAW itu yang membaca Al-Quran dan malaikat Jibril yang nyimak. Kadang malaikat Jibril yang membaca Al-Quran, Rasulullah SAW yang nyimak. Terus seperti itu. Ini bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ini terkenal dengan hari apa? Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Karena itu ini adalah ibadah yang utama selain daripada kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal asratu bi asri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, maka satu hurufnya, orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran kata Rasulullah SAW, maka pahala yang dia dapat 1 dikali 10 berarti dia mendapatkan 10 pahala. Dan Rasulullah SAW meneruskan lagi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti kalau misalkan kita membaca alif lam mim dengan huruf 3 huruf, berarti kita mendapatkan berapa? 30 pahala yang kita dapatkan. Cuma alif lam mim aja kita mendapatkan 30 pahala. Lah bagaimana kalau misalkan kita itu membaca banyak daripada ayat Al-Quran? Misalkan tadi dalam zikir-zikir tadi kita membaca surat Al-Ikhlas, kita membaca surat Al-Falaq, kita membaca surat An-Nas, kita membaca surat Fatihah, kemudian kita membaca pembukaan surat Al-Baqarah, kita membaca ayat kursi juga. Kita huruf. Minal huruf. Pak, minal huruf, Pak. Kata gitu. Saged kitung napa boten jenengan? Oh, boten saged. Nggih. Nah, kata terus kita niku ganjaran sing kula kaya panjenengan tampi pinten niku. Boten saged ngitung pisan nggih boten. Dari banyaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita
bulan Ramadan yang banyak membaca Al-Quran. Akan tetapi walaupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberikan bonus kepada kita semuanya, pahalanya yang banyak. Terkadang kalau kali panjenengan itu kasih malas gimana? Kasih malas ngaos Al-Quran gimana? Masih malas kita membaca Al-Quran. Padahal subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad tadi sudah memberikan ini sekian, kamu dapat, kalau misalkan membaca ayat sekian, kamu dapat pahala sekian. Tapi kita masih malas. Kenapa kok seperti itu? Karena masih, kalau pahala itu buatan kelihatan mata, gimana? Gak kelihatan mata. Ya bayangkan aja misalkan, Sultan Hamengkubuwono kesini, barang siapa ini warga ke belakang bawah yang membaca Al-Quran ya, di Masjid Al-Islam, satu ayat nanti saya kasih 100.000 misalkan. Kita nebak nama buatan di masjid ini. Yang kedua, oke? Kita kata anu nopo niku semangat buatan ngaos Al-Quran. Oh semangat dihitung-hitung gitu. Wah satu ayat aja 100.000. Balik, nek 10 ayat pun ketok motong gitu. 1 juta lila. Kalau misalkan 1 lembar, kalau misalkan 2 lembar, kalau yakin sampai berjam-jam baca Al-Quran gitu. Buat karena ketok moto kok. Ketok moto. Apa tuh ganjarannya apa? Pahala atau tadi imbalan yang didapat itu kelihatan mata. Tapi kalau misalkan kita diberi Allah Subhanahu wa taala tadi pahala yang sudah dihitung-hitung tadi, karena memang nggak kelihatan, kita terkadang malas. Nah, karena itu mari kita di bulan puasa ini, karena ibadah puasa ini ibadah khusus, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah yang lain seperti baca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, sholat witir dan yang lain sebagainya. Kita maksimalkan ibadah puasa bulan Ramadan ini untuk meraih ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu berarti kita ini bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini aplikasi daripada 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, yang membuat amalan timbangan kita nanti berat di hari akhirat, maka sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membuat amalan berat nanti kita, timbangan kita nanti di yaumul akhir adalah sholat 5 waktu. Karena itu sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena sholat ya merupakan, kata para ulama, kenapa kok sholat ini dijadikan sebagai ibadah yang utama? Karena syariat sholat ini Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, kemudian diberilah syariat daripada sholat. Nah, karena itu ya sholat ini termasuk ibadah yang utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Fa in shalat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali nanti dihisab itu adalah sholat. Kalau misalkan sholatnya itu benar, maka semua amal ibadah yang lain sudah dianggap benar, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau misalkan sholat kita ini nggak benar, maka amalan ibadah yang lain sudah dianggap nggak benar. Karena itu, mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Terkadang ya kita mungkin karena kita memang masih orang awam, ya yang penting kita sholat. Akan tapi mungkin kita dalam sholat, akan tapi kita nggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ingat kepada yang lain-lain, gitu. Ingat namanya itu kunci hilang, gitu. Ingat duit hilang, gitu.
Ingat macam-macam nek kula kali panjenengan. Gimana? Kalau sholat kula kali panjenengan enggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita usahakan khusyuk. Lah, Al-Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa kalau misalkan kita ini nggak bisa khusyuk di semua sholat kita, mungkin kalau kalian panjenengan angel bener. Nek kengken khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk terus, angel apa boten dulu? Angel gitu. Angel nek macam kalau kalian panjenengan iki. Nah, Imam Ghazali itu memberikan cara kalau misalkan kita ini nggak bisa khusyuk, kita itu sudah usaha. Kita ini sudah usaha khusyuk dari awal sampai akhir, tapi kok nggak bisa. Minimal karena Imam Ghazali ada di 3 tempat kita disuruh khusyuk. Yang pertama apa? Ketika kita membaca doa iftitah, terutama ketika kita ada di kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku untuk pencipta langit dan bumi. Itu minimal di kalimat itu yang pertama kita khusyuk. Ketika kita doa iftitah, kita usahakan kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor kali ada di bacaan Fatihah, khususnya ketika kita berada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Lah, usahakan di Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita khusyuk. Usahakan kita khusyuk di Fatihah, terkhususnya di ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, berada di tasyahud akhir, khususnya ketika kita salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diusahakan khusyuk kita. Jadi kalau misalkan kita angel khusyuk terus, di minimal ada di 3 tempat ini. Yang pertama nopo Bu, Pak? Ada di istilah nopo, ada di kalimat ini wajahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian nomor kali di Fatihah khususnya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 3 tasyahud akhir khususnya sang kalimat apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau misalkan kita ini menjaga di minimal di 3 tempat ini khusyuk, kata Imam Ghazali, insya Allah yang lain insya Allah dia agak khusyuk. Ini enak banget nih, enak banget nih. Nah, enak bagaimana? Kita nggak perlu misalkan walaupun kita berusaha khusyuk, kalau misalkan kita nggak bisa khusyuk, minimal kita terbantukan dengan 3 tempat ini. Kalau misalkan kita khusyuk, kita dianggap khusyuk semuanya. Alhamdulillah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah, ada orang yang misalkan ya dia berbuat jelek, ya, misalkan pejabat korupsi, misalkan pejabat itu sholat perbuatan, besok lah, tapi kok isi korupsi. Padahal tadi di dalam ayat Al-Quran dikatakan sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti itu kata para ulama, diteliti sholatnya itu bagaimana? Apakah sholatnya itu berusaha khusyuk atau cuma sekedar sholat? Kalau cuma sekedar sholat itu nggak efek,
Kalau cuma sekedar sholat itu bukan efek terhadap amal perbuatan kita. Tapi kalau misalkan kita itu menjaga sholat kita agar kita ini sholat kita berusaha khusyuk terus, ya, berusaha hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah efek. Insya Allah kalau kalian panjenengan, insya Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan tadi yang keji dan munkar tadi. Gak ada ceritanya orang yang soleh itu korupsi, gak ada ceritanya orang yang soleh itu mabuk-mabukan dan macam-macamnya. Bukan enten ceritanya. Nah, lah ini mereka itu yang mabuk-mabukan ya sholat, korupsi ya sholat, nyolong ya sholat. Ya karena sholatnya itu harus diteliti, benar-benar berarti sholatnya. Nah, karena itu mari, ya, utamanya di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita memperbaiki sholat kita. Ya, bukan cuma sholat ibadah fardu saja, mungkin ditambah ibadah-ibadah yang lain. Mumpung di bulan Ramadan yang mulia ini kita latihan namanya itu khusyuk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya nggak bisa tadi, minimal di 3 tempat itu tadi kita insya Allah khusyuk, dianggap khusyuk semuanya. Nah, ini yang nomor 2 yang membuat timbangan amal kita nanti berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang nomor 3 kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadisnya tadi, yang nomor 3 adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir ini kata Allah Subhanahu Wa Taala bisa memperberat amalan timbangan kita nanti di hari akhir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tadi kita baca ini ya. Baca nih kalau kalian panjenengan tadi zikir niki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini berat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, daripada kita misalkan ngomong yang gak bermanfaatnya, kita ngobrol yang gak ada manfaatnya, apalagi ngomongin orang lain dan macam-macamnya, gibah, rasani dan macam-macamnya, lebih baik kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhususnya ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat ini ringan di lisan, kemudian berat nanti di timbangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 2 kalimat yang ringan ini? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah kalau kalian panjenengan mau ngaos zikir ini, insya Allah bisa memperberat amalan timbangan kita nanti di hari akhir. Kemudian yang nomor 4 kata Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat berat amalan kita di hari akhir, timbangan kita apa? Yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, zikir ini insyaallah membuat berat nanti amalan kita nanti, timbangan kita nanti di hari akhir. Karena itu kalau misalkan kita ini membaca Al-Quran, Bapak Ibu, membaca Al-Quran, kemudian kita berada di ayat sajadah, ayat yang kita disunahkan untuk sujud, ya. Maka kalau misalkan kita nggak sujud, kita disunahkan membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lah, karena itu para ulama ini menganjurkan zikir ini. Kenapa? Karena zikir ini nantinya bisa memperberat amalan ibadah kita nanti di yaumul akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita biasakan zikir ini. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad,
Yang membuat berat amalan kita nanti di hari akhir apa? Al-istighfar, membaca istighfar. Kalau kali panjenengan kata-kata ngomong istighfar, bacaan istighfar bisa memperberat timbangan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit istighfar nopo astagfirullah. Kemudian ada tambahan lagi astagfirullahaladzim. Tambahan lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, istighfar ini ya bisa memperberat amalan timbangan kita nanti di hari akhir. Karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, daripada kita misalkan ngobrol yang gak ada manfaatnya, kita membaca istighfar ini. Kita membaca istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ya, kemudian sambil kita memperbanyak bacaan istighfar. Kenapa? Karena ini bisa memperberat amalan ibadah timbangan kita nanti di hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi menegaskan ini ya aj'al bi kulli harfin min hadhihi al-hurufi fi mawazin ummatika asqala min jabal Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku jadikan satu huruf dari huruf-huruf dzikir tadi, satu huruf dari huruf dzikir tadi itu beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Daripada gunung Uhud nanti timbangan nanti di hari akhir nanti. Jadi maksudnya kalau kita ini membaca tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahadzim, satunya aja sin itu timbangannya nanti di hari akhir itu lebih berat. Sin aja ini lebih berat daripada gunung Uhud. Dengan sampun niku nanti ningali napa buatan gunung Uhud. Buatan gitu. Insyaallah kalau kali panjenengan nyuwun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala mumpung di bulan Ramadan insyaallah saged melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insyaallah nanti bisa melihat gunung Uhud nanti. Dan misalkanlah gunung Merapi lah, yang ada di sini gunung Merapi lah ya. Nek jenengan boten saged ningali gunung Uhud lah, gunung Merapi lah. Nah, itu satu hurufnya itu lebih berat daripada gunung Merapi. Nah, itu berarti berat apa boten? Oh, abot banget. Ah, itu satu huruf. La subhanallah bihamdihi subhanallahadzim itu huruf. Oh, berarti ya banyak gunung Uhud dalam timbangan berat itu tadi. Karena itu amalan-amalan tadi ya seperti tadi syahadat, kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian istighfar astagfirullah, itu semuanya ditambah dengan sholat 5 waktu bisa memperberat timbangan kita nanti di yaumul akhir. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini insyaallah sama saya juga kali panjenengan semuanya insyaallah bisa mengamalkan ini. Insyaallah kita bisa memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya Allah, kita berdoa ya Allah semoga bulan Ramadan ini bukan bulan Ramadan yang terakhir buat kita ya Allah. Ya Allah, semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keimanan, ketakwaan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita bulan Ramadan ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat bulan Ramadan yang mulia ini insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat Ramadan yang mulia ini insyaallah hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan hidayah insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin amin
bil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi